Shalom saudara. Apa yang penting dan mendesak dalam kehidupan kita? Saudara, ada seorang presiden Amerika Serikat yang namanya Eisenhower memperkenalkan sebuah matriks, sebuah kolom-kolom dalam kehidupan. Dia membagi ada yang disebut dengan importance, penting, dan urgency, mendesak. Dia mengatakan ada hal yang harus kita lakukan karena ini important dan urgent, penting dan mendesak. Ada yang kita sebut sebagai schedule atau kita membuat jadwal. Important but not urgent. Misalnya kita olahraga, ya, itu olahraga itu penting, tapi kan nggak harus sekarang ya. Kita bisa schedule mungkin besok pagi, mungkin minggu depan, mungkin 2 hari lagi, ya, gitu. Ada yang namanya delegate. Ini nggak penting tapi mendesak, ya. Misalnya harus cuci piring, gitu ya, nggak. Kita bisa minta tolong orang lain ya, kita tolong istri lah, gitu ya. Kalau punya pembantu lah. Nah, ini namanya eliminate, ini kita buang. Not important, not urgent. Misalnya kumpul-kumpul masa pandemi begini ya, itu ini nggak penting-penting banget. Kita bisa kumpul melalui Zoom atau kumpul-kumpul reunian gitu ya, nggak di tengah-tengah pandemi seperti begini. Itu tidak penting dan tidak mendesak, saudara. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam hidup ini yang paling penting, ya. Ini disebut dengan important dan urgent. Mungkin saudara, ya, itu yang disebut dengan menjawab WA, ya. Kalau sehari-hari kita harus jawab WA, karena kenapa? Yang WA itu bos kita, ya. Nggak mungkin kalau anak muda, oh aduh, yang kirim WA sama kita itu pacar kita mesti jawab, ya. Jadi penting dan mendesak. Mungkin misalnya kayak saya makan kucing gitu, ngantar kucing kelepek-kelepek gitu, bayar tagihan listrik, kalau enggak listrik kita diputus sama PLN, mengirim makanan, ya, buat anak kita di sekolah, kalau enggak anak kita nanti, ya, kalau waktu masih anak kita sekolah sebelum pandemik, ya, gitu, kalau anak kita kelaparan di sekolah, ya, cuci baju karena kita udah nggak punya baju, si masak kalau nggak di rumah makan apa, itu masuk kantor kalau nggak kita punya masalah dengan kantor kita. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, ada hal yang tanpa kita sadari ini sesuatu yang important dan urgent, sesuatu yang penting dan mendesak. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, ya, sebenarnya ini sebuah diskusi agama, ya. Dia berkata begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Orang Yahudi itu mempelajari 613 peraturan hukum Taurat, peraturan agama. Jadi, saudara, mungkin ahli Taurat ini mau menguji yang namanya Tuhan Yesus. Dia mau tahu Tuhan Yesus ini punya pemahaman pandangan mana yang disebut important dan urgent. Karena buat orang Yahudi, ahli Taurat itu sepertinya kayak semua hukum itu mereka harus perhatikan dengan baik, gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau sudah tahu orang Farisi itu terlalu berlebihan, ahli Taurat itu selalu menafsirkan yang namanya hukum Taurat terlalu berlebihan, sehingga ini menjadi masalah, saudara, pada zaman Tuhan Yesus hidup pada waktu itu. Saudara, mana yang urgent dan important? Yesus katakan jelas, saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita boleh menyimpulkan dari sekian ribu peraturan dalam Alkitab, ada 1050, 613 katanya, saudara, dari Perjanjian Lama dan yang baru, disimpulkan dalam 2 pilar yang paling penting. Ini importance dan urgent, yaitu apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang paling utama. Itu yang urgent dan important. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita bicara tentang prioritas dalam kehidupan, ini bicara tentang yang penting, yang important dan urgent, maka Allah lah yang paling tinggi. Maka kita harus menjadikan, saudara, Allah itu hal yang urgent dan important. Kita tahu, saudara, zaman sekarang kadang-kadang uang, cian, fulus, having money itu lebih penting, saudara, daripada hubungan kita dengan Tuhan. Saya tahu, saudara, ada orang yang mengorbankan hubungannya dengan Tuhan. Dia jarang berdoa, jarang baca Alkitab, jarang ingat Tuhan dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena ada hal-hal lain yang lebih penting prioritas dalam hidupnya. Ada yang berkata, apa persoalan saya dalam hidup, beban saya di kantor, persoalan saya begitu banyak dalam keluarga, Pak, saya sedang mengalami persoalan keuangan yang serius di tengah-tengah situasi yang berat seperti ini. Saudara,
Kalau kita tahu prioritas kita adalah Allah, di atas tanggung jawab kita dan komitmen-komitmen kita yang lain, maka saudara akan menemukan ada banyak hal yang sangat penting terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang namanya saudara Blaise Pascal, seorang ilmuwan berkata, ada ruang hampa dalam diri kita yang Tuhan memang buat. There is a God-shaped vacuum in the heart of everyone which cannot be filled by any created thing. Ruang hampa itu nggak bisa diisi oleh apapun juga. Only by God. Hanya bisa Allah sendiri. The creator made known through Jesus. Dengan kata lain saudara, yang namanya hal yang paling penting, hal yang important, the most important thing, and very very urgent adalah apa saudara? Yaitu Allah dalam kehidupan kita. Allah yang mengisi ruang hampa dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita menjadikan self, ini dia self. Ya, self saudara tahu, aku, gue, eke. Hal yang paling utama, keinginan kita. Ya, mungkin juga hobi kita. Ya, mungkin ada banyak hal yang sudah mau kerjakan dalam hidup. Dan tidak menjadikan Kristus yang paling utama. Sudah lihat ini dots-nya. Titik-titik ini. Ini satu kehidupan saudara. Ya, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga. Mungkin kesehatan saudara. Berantakan semua. Tidak harmonis. Tidak jelas saudara. Tapi kalau saudara menjadikan Kristus hal yang paling penting, hal yang paling mendesak yang saudara harus miliki dalam hidup. Hal yang paling penting dan mendesak untuk saudara alami dalam kehidupan. Pagi-pagi saudara bangun, yang saudara ingat adalah Tuhan, Kristus. Itu hal yang paling mendesak. Sampai saudara tidur pun juga, saudara menjadikan Kristus hal yang paling penting. Maka saudara akan menemukan satu kehidupan yang harmonis. Lihat ini. Gambarannya. Beda dengan yang di atas. Berantakan. Sini harmonis, indah. Maka hidup saudara warnai dengannya namanya sukacita dan sejahtera. Kasih Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan saudara. Saudara, ada yang berkata begini, my relationship with God is my number one focus. I know that if I take care of that, God will take care of everything else. Kalau kita berkata, saya mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya above all else, di atas segalanya, hal yang paling mendesak dalam hidupku adalah Allah. Hubungan saya dengan Tuhan dalam Kristus Yesus. Maka saya tahu Tuhan akan campur tangan dalam seluruh kehidupan saya. Tuhan akan membuat rumah tangga, keluarga saya penuh dengan sukacita dan sejahtera. Pekerjaan saya, karir saya, masa depan saya, pelayanan saya, apapun juga yang ada dalam kehidupan saya tahu Tuhan akan campur tangan dengan cara yang ajaib. Jadikan Tuhan hal yang paling mendesak dan paling penting dalam kehidupan kita. Amin.